Maka disampaikannya kepada istrinya, kita siapkan yang baik-baik ini. Besok Rasulullah akan berkunjung ke rumah kita, bertamu ke rumah kita. Nah, disiapkanlah hidangan yang terbaik yang bisa disiapkan. Nah, selesai kemudian Rasulullah menyantap apa yang ada. Ketika mau pamit, dia sampaikan kepada suaminya, panggil istrimu, perhatikan apa yang terjadi ketika saya keluar dari rumahmu. Ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah sang suami istri tadi ini, suami istri melihat ikut bersama Rasulullah keluar dari rumahnya hewan-hewan berbisa. Ada kalajengking, ada ular hitam dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ternyata infak sedekah itu dapat menghindarkan kita dari bala bencana. Boleh jadi dalam kehidupan sehari-hari kita, karena kita membiasakan diri berinfak sedekah, ada musibah yang secara hitung-hitungan matematika kita kena, ternyata tidak kena. Secara hitungan orang dalam satu kampung ada wabah, ternyata orang yang berinfak sedekah ini boleh jadi kemudian terbebas dari wabah itu. Nah, itulah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Hartono SAG MA. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kembali kita hadir bersama di tempat yang suci lagi mubarakah ini, insyaallah dengan niat yang sama untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kirimkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah tarawih yang sama berbahagia. Pembahasan kita malam hari ini berkaitan dengan keutamaan infak dan sedekah. Bahwa antara infak dan sedekah perbedaannya mungkin infak itu berkaitan dengan pemberian harta kepada sekelompok orang. Sementara kalau sedekah biasanya pemberian harta kepada perorangan. Tapi dua-duanya berkaitan dengan pemberian harta atau membelanjakan harta di jalan Allah. Ada orang mengatakan bahwa infak sedekah ini adalah ibadah yang paling berat. Apabila kemudian kecintaan kita kepada harta begitu tinggi sehingga kita merasa berat sekali mengeluarkan harta kita. Ada juga yang mengatakan bahwa infak sedekah ini adalah ibadah yang paling ringan karena tidak perlu ada gerak-gerik tertentu seperti sembahyang. Cukup mengeluarkan saja selesai. Bahkan infak sedekah yang paling baik itu adalah ketika tangan memberi dan tangan kiri seolah-olah tidak tahu. Artinya kita rahasiakan dan tidak perlu kita umumkan. Tapi Rasul mengatakan diumumkan pun itu baik, bukan berarti tidak baik. Nah, selanjutnya bahwa andai kata kemudian kita memahami apa keutamaan infak sedekah ini, saya yakin bahwa kita semua kemudian akan berinfak dan bersedekah sebanyak-banyaknya. Karena itulah sahabat-sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq sampai kemudian menginfakkan semua hartanya untuk perjuangan Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menginfakkan separuh dari hartanya. Luar biasa.
Karena mereka memahami betapa besar keutamaan-keutamaannya. Nah, mari kita lihat apa saja keutamaan-keutamaannya. Bahwa ternyata di antara keutamaan-keutamaan infak sedekah itu yang pertama dapat menghindarkan kita dari bala bencana. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang suami yang suka mengajak temannya ke rumahnya. Dan tiba di rumahnya kemudian sang istri pun memberikan hidangan apa yang ada. Nah, di hari pertama tidak ada masalah. Di hari kedua istrinya mulai mengeluh. Ini kita kekurangan makanan ini. Nah, mulailah menyampaikan kepada suaminya, mungkin perlu dikurang-kurangi ini. Di hari ketiga ternyata suaminya tidak berubah, tetap bawa teman-temannya datang, ya, dan kemudian istrinya mulai marah-marah. Kita mau makan apa sebentar ini? Mana lagi piring ini ya? Saya yang direpotkan. Mungkin dikurang-kurangilah. Di hari keempat ternyata tidak berubah. Di hari kelima tidak berubah. Sampai kemudian istrinya tidak tahan lagi. Dia mengatakan, tunggulah, saya akan laporkan pada Rasulullah. Maka sang istri pun ini kemudian mendatangi Rasulullah menyampaikan apa keluhannya berkaitan dengan apa yang dilakukan kebiasaan suaminya. Harapannya adalah mudah-mudahan Rasulullah nanti memanggil suaminya kemudian memberikan semacam apa teguran. Ternyata Rasulullah seolah-olah acuh. Maka kemudian sang istri pun ini kembali dengan perasaan kecewa. Nah, besoknya Rasulullah menyampaikan kepada sang suami, besok saya mau datang bertamu di rumahmu. Maka disampaikannya kepada istrinya, kita siapkan yang baik-baik ini. Besok Rasulullah akan berkunjung ke rumah kita, bertamu ke rumah kita. Nah, disiapkanlah hidangan yang terbaik yang bisa disiapkan. Nah, selesai kemudian Rasulullah menyantap apa yang ada. Ketika mau pamit, dia sampaikan kepada suaminya, panggil istrimu, perhatikan apa yang terjadi ketika saya keluar dari rumahmu. Ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah sang suami istri tadi ini, suami istri melihat ikut bersama Rasulullah keluar dari rumahnya hewan-hewan berbisa. Ada kalajengking, ada ular hitam dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ternyata infak sedekah itu dapat menghindarkan kita dari bala bencana. Boleh jadi dalam kehidupan sehari-hari kita karena kita membiasakan diri berinfak sedekah, ada musibah yang secara hitung-hitungan matematika kita kena, ternyata tidak kena. Secara hitungan orang dalam satu kampung ada wabah. Ternyata orang yang berinfak sedekah ini boleh jadi kemudian terbebas dari wabah itu. Nah itulah. Ini baru di dunia. Di alam kubur nanti insya Allah orang yang banyak berinfak sedekah, datanglah semua pahala-pahalanya memberikan pelayanan kepada sang mayit. Kemudian sang mayit pun terheran-heran. Kamu siapa? Kamu siapa? Mengapa terlalu banyak begini? Mengapa kuburan saya tiba-tiba diperluas begini? Maka berkatalah para pahala, saya yang memperlebar kuburanmu. Saya adalah pahala dari infak pembangunan yang engkau berikan saat dibangun Masjid Babul Ghaffar. Ini siapa ini? Kenapa terlalu empuk ini tempat tidur? Saya adalah pahala dari infak sedekahmu waktu pembangunan Masjid Babul Ghaffar. Ini yang mana? Anda kan 2 kali menyumbang. Oh iya. Datanglah semua, bahkan celengan-celengan kita yang kita keluarkan setiap malam itu insya Allah tidak akan keluar begitu saja. Semuanya akan kita nikmati. Maka kita pun kemudian terheran-heran, dari mana semua ini? Rasa-rasanya saya tidak pernah melaksanakan ibadah sampai mendatangkan pahala sebanyak ini. Maka berkatalah semua itu, kami adalah pahala dari infak sedekahmu. Kebalikan dari itu, bahwa orang yang malas berinfak dan bersedekah kemudian dia mengharapkan apa yang seperti yang dilakukan oleh orang yang banyak berinfak sedekah, ternyata tidak. Setelah melihat itu dia sangat menyesal. Kemudian menyampaikan kepada Allah sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, jika sekiranya engkau menunda sedikit saja dari ajal saya,
maka pasti saya akan bersedekah dan pasti saya akan beramal soleh. Nah, mengapa kemudian yang mereka mau lakukan ada bersedekah, bukan salat, bukan puasa, bukan mengatakan kami akan berpuasa, kami akan salat. Ternyata mereka mengatakan kami akan bersedekah. Karena untuk bersedekah bisa kita lakukan dengan sedekah yang sangat banyak dalam waktu yang sangat sedikit. Sementara kalau salat butuh waktu, itu pun bisa kita lakukan hanya satu salat saja. Itulah. Nah, kebalikan dari itu, bahwa orang yang banyak melakukan amal-amal ibadah, ada juga kemudian terheran-heran, mana semua saya amal-amal ibadahku, mana semua, mana pahala dari salat sunatku, mana pahala dari iniku, hilang semua. Apa sebabnya? Ternyata yang bisa menghilangkan semua itu adalah iri hati. Karena iri hati itu dapat membakar kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu yang kering. Jadi ini bertolak belakang. Orang yang banyak bersedekah terheran-heran dengan banyaknya pahala yang muncul, sementara orang yang iri hati terheran-heran, kemana semua kasihan pahalaku. Jadi jangan sampai iri hati dan perbanyaklah kita melakukan sedekah. Di hari kemudian nanti, apa janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarai wad dharra wal qaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Bersegera kalian semua kepada ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Dalam ayat ini ada 3. Yang pertama adalah allazina yunfikuna fis sarai wad dharra, orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah, baik ketika ia dalam keadaan lapang ataupun ketika ia dalam keadaan sempit. Ketika ia dalam keadaan lapang maka infaknya besar-besar juga, tapi ketika ia dalam keadaan sempit, ternyata semangat berinfaknya bukan hilang, hanya saja karena kondisi sangat tidak memungkinkan berinfak lebih banyak, maka infaknya dikurangi. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memberikan kepadanya ada 2. Yang pertama, ampunan Allah. Orang seperti ini kemudian menunggu untuk diazab karena banyaknya dosa yang dia lakukan, ternyata tidak. Dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena semangat untuk berinfak di saat lapang dan di saat sempit. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memberikan surga seluas langit dan bumi. Lalu kalau begitu ternyata bahwa infak sedekah ini senantiasa mendatangkan kebaikan kepada kita, baik tatkala kita hidup di dunia, ketika kita masuk di alam barzah, ataupun sampai di hari kemudian nanti. Karena itu bahwa mudah-mudahan ini menjadi semangat pendorong bagi kita semua untuk senantiasa banyak-banyak bersedekah, banyak berinfak. Karena itulah yang insya Allah akan kita nikmati di hari kemudian nanti. Insya Allah dengan semangat bersedekah, berinfak tidak membuat kita menjadi miskin, bahkan insya Allah semakin membuat pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan ini semua dapat mendatangkan, memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat nanti. Amin. Insya Allah. Demikian yang sempat saya sampaikan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.